Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan darinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga peserta didik sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baiklah. Di mata pelajaran matematika peminatan kelas 10 MIPA, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita yang terdahulu, yaitu tentang vektor. Adapun materi bagian materi yang akan kita bahas adalah tentang hasilan geometri dan kedudukan dua vektor atau lebih untuk bagian vektor posisi. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya tentang vektor posisi, di mana vektor posisi itu merupakan vektor dengan pangkal O dan berujung di sembarangan titik, bukan O. Nah, ini ilustrasi vektornya. Ada vektor OP, vektor posisi OP, bisa juga dilambangkan dengan huruf seperti ini, vektor P, di mana di sini ada titik O yang merupakan pangkalnya, pangkal dari vektor posisi OP, dan P-nya sebagai ujungnya. Dan bisa juga kalau kita menggunakan sembarang vektor PQ, dapat dituliskan dalam vektor posisi, vektor P, dan vektor Q sebagai berikut. Vektor PQ sama dengan vektor Q dikurang vektor P, jadi berkebalikan. Ini sebagai pangkal, ini sebagai ujungnya. Dimulaikan dengan ujungnya terlebih dahulu, baru dikurangkan dengan yang pangkalnya. Oke, lanjut. Kita ke bagian bagaimana menyatakan vektor posisi dalam bentuk AB. Langsung saja kita ke contoh soal. Diberikan vektor posisi dari titik P, Q, dan R terhadap titik O, di mana di sini vektor P-nya yaitu 9 vektor A dikurang 4 vektor B, kemudian ada juga vektor Q-nya, nilainya adalah negatif 3 vektor A dikurang vektor B, dan vektor R sama dengan 5 vektor A dikurang 3 vektor B. Yang pertama, ini pertanyaan pertamanya. Nyatakanlah setiap vektor di bawah ini dalam vektor A dan vektor B. Poin pertama pertanyaannya adalah vektor PQ, poin keduanya adalah vektor QR. Untuk pertanyaan kedua, apakah vektor PQ dan vektor QR sejajar? Bagaimana arah vektor PQ dan vektor QR? Langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, ini sudah kita tuliskan ya. Untuk nomor A, vektor PQ, nah seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, kita mengurangkan dari ujung ke pangkal. Jadi vektor Q dikurang vektor P, masukkan nilai dari vektor Q dan juga vektor P. Jika kita lakukan operasi penjumlahan ataupun pengurangannya, hasilnya adalah negatif 12 vektor A ditambah 3 vektor B. Kalau kita sederhanakan, bentuknya jadi seperti ini. Negatif 3 dikalikan dengan 4 vektor A dikurang vektor B, jadi dalam bentuk faktoran ya. Kemudian untuk yang poin kedua, vektor QR ini juga sama seperti poin pertama. Kita masukkan di sini ada vektor R dikurang vektor Q. Masukkan setiap nilai dari vektor R ataupun dari vektor Q. Ini 5 vektor A dikurang 3 vektor B dikurang dengan negatif 3 vektor A dikurang vektor B. Jika kita selesaikan, hasilnya adalah 8 vektor A dikurang 2 vektor B, atau kalau disederhanakan menjadi 2 dikalikan dengan 4 vektor A dikurang vektor B. Nah, kita bisa lihat di sini bentuk yang di dalam kurung bernilai sama. Kalau kita buat perbandingan, dia menjadi vektor PQ berbanding vektor QR, sama dengan negatif 3 dikalikan dengan 4 vektor A dikurang vektor B, berbanding dengan 2 vektor 2 dikalikan dengan 4 vektor A dikurang vektor B. Nah, ini kalau kita buat jadi bentuk seperti pembagian, gunakan per vektor PQ berbanding vektor QR. Ini bentuknya aja yang berbeda ya. Sama dengan negatif 3 dikalikan dengan 4A vektor A dikurang vektor B per 2 dikalikan dengan 4 vektor A dikurang vektor B. Karena ini sama, coret menjadi vektor PQ berbanding vektor QR sama dengan negatif 3 per 2. Kalau kita kali silang seperti ini,
vektor PQ sama dengan negatif 3/2 vektor QR. Jadi, berarti vektor PQ dan vektor QR sejajar, tapi dengan arah yang berlawanan. Karena salah satunya ada yang menggunakan tanda negatif. Oke. Jika ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan ataupun dituliskan pada kolom komentar. Selanjutnya lagi kita ke bagian kedua. Di sini kita akan menentukan vektor posisi dari titik formula pembagian. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita akan membuat ataupun menemukan formula terlebih dahulu untuk menentukan vektor posisi dari titik formula pembagian. Oke, ini gambarnya. Ada sebuah segitiga di sini ya. Oke, ada vektor OA, ada vektor OP, dan juga ada vektor OB. Di mana vektor OA ini dilambangkan dengan huruf A, vektor A kecil, kemudian OP dilambangkan dengan vektor P, dan OB-nya dilambangkan dengan vektor B. Di mana nilai dari A ke P ini bernilai M, dan P ke B bernilai N. Jadi kalau kita jumlahkan menjadi M ditambah N. Titik P membagi garis AB dalam rasio M berbanding N. Nah, seperti ini ya, M berbanding N. Misalkan vektor OA sama dengan vektor B, vektor OB sama dengan vektor B, dan vektor OP sama dengan vektor P. Nah, di mana vektor AP dan vektor AB dapat dinyatakan dalam vektor posisi seperti berikut. Oke, nah ini ya. Ibu jelaskan di sini, di mana vektor AP kalau kita jabarkan dia menjadi vektor OP dikurang vektor OA sesuai dengan definisi dari vektor posisi itu sendiri. Jadi kalau kita masukkan nilainya ini, OP berarti vektor P, OA berarti vektor A. Kemudian lagi vektor AB yaitu vektor OB dikurang vektor OA. Kita masukkan, jadi vektor OB menjadi vektor B, vektor OA menjadi vektor A. Nah, kalau kita buat perbandingan jadi seperti ini, vektor AP berbanding vektor AB sama dengan M, ini AP, A ke P ini M berbanding A ke B, berarti M ditambah N. Nah, bisa kita kalikan silang menjadi vektor AP sama dengan M per M ditambah N dikalikan dengan vektor AB. Nah, kita bisa menggunakan namanya cara vektor posisi, yaitu mengurangkan dari ujung ke pangkal. Berarti kalau vektor AP menjadi vektor P dikurang vektor A. Kalau vektor AB menjadi vektor B dikurang vektor A. Oke, kita selesaikan di sini. Kemudian ini pindah ruaskan ke sebelah sini menjadi tanda plus untuk vektor A. Ini disamakan penyebutnya sehingga vektor P sama dengan M vektor B dikurang M vektor A ditambah M vektor A ditambah N vektor A. Ini bisa kita selesaikan karena sama jenisnya tapi tandanya yang berbeda. Berarti yang sini 0 kan. Kita ambil yang sisanya yaitu N vektor A dengan M vektor B per M ditambah N. Jadi ini merupakan formula untuk menentukan vektor posisi itu sendiri. Oke, kita langsung saja ke contoh soal penentuan vektor posisi. Contohnya, berikan 3 vektor posisi dari A, B, dan C pada titik O, yaitu vektor A, ini nilainya 3 vektor P ditambah 2 vektor Q. Untuk vektor B-nya sama dengan negatif 5 vektor P dikurang 3 vektor Q. Dan vektor C-nya sama dengan 4 vektor P dikurang vektor Q. Kemudian titik M, ini gambarnya ya. Kemudian ini M merupakan titik tengah antara A ke B, dan titik N pada AC ya. Sedemikian sehingga vektor AN sama dengan 1/3 AC. AN berbanding dengan AC. 1/3. Berarti 1 dengan 2 untuk di sini ya. 1 dengan 2.
Lalu kita jumlahkan menjadi 3. Oke, langsung saja kita untuk mencari vektor posisi untuk M. M titik tengah AB. Oke, titik tengah AB berarti antara kiri dan kanan ini, dan antara AM dengan BM nilainya sama, berarti 1, 1 ya. Sehingga di mana vektor M sama dengan vektor posisi untuk OM. Nah, kita masukkan di sini. Ini untuk M-nya vektor A ditambah vektor B. Oke. Vektor A ditambah dengan vektor B per 2. Kalau per 2 ini kan karena di sini kan dianggap 1 dengan 1. Kalau dijumlahkan menjadi 2. A ke M, B ke M. Berarti vektor ini ya, jadi vektor A ditambah dengan vektor B. Kita masukkan nilai vektor A-nya, yaitu ini 3P, 3 vektor P ditambah 2 vektor Q. Kemudian ditambahkan dengan vektor B tadi, yaitu negatif 5 vektor P dikurang 3 vektor Q per 2. Kita sederhanakan menjadi vektor M sama dengan negatif 2 vektor P dikurang vektor Q per 2. Sehingga vektor M-nya adalah negatif vektor P dikurang 1 per 2 vektor Q. Oke, kemudian lagi kita akan menentukan yang namanya vektor N. Kita perhatikan di sini ada vektor N, vektor AN sama dengan 1 per 3 vektor AC. Nah, yang sebelumnya Ibu katakan tadi, di sini AN ke AC. AN berbanding AC. AN-nya 1, AC-nya 3. Kalau AC-nya 3, kalau di sini sudah 1, berarti di sini adalah sisanya adalah 2. Oke, di sini berarti N membagi AC di dalam dengan rasio 1 banding 2. Jadi AN berbanding NC, 1 berbanding 2. Sehingga vektor posisi untuk ON sama dengan 2 OA, OA ditambah 1 OC. Sesuai dengan rumus atau formula yang sebelumnya kita dapatkan. 2 vektor OA ditambah 1 vektor OC per 1 ditambah 2. Sehingga vektor N-nya adalah 2 dikalikan dengan vektor A, yaitu 3 vektor P ditambah 2 vektor Q. Kemudian ditambahkan dengan 1 dikali OC, berarti 1 dikali vektor C, yaitu 4 vektor P dikurang vektor Q per 3, menghasilkan 10 per 3 vektor P ditambah vektor Q. Nah, ini untuk vektor posisi untuk M, dan ini vektor posisi untuk N. Oke. Lanjut lagi untuk poin berikutnya, untuk menentukan kedudukan vektor posisi. Nah, ini contohnya ya. Ini gambarnya, kita lengkapi dulu. Oke, nah contoh, perhatikan gambar di samping. M dan N merupakan titik tengah BC. M dan N merupakan titik tengah BC dan juga OC. Di mana vektor posisi OB sama dengan U. OB sama dengan U. Kemudian lagi, ini arahnya ke sini ya. Kemudian lagi, untuk vektor posisi untuk BC-nya adalah V. Dari sini ke sini adalah V. Dan BN diperpanjang. BN diperpanjang lagi hingga ke D. Dengan perbandingan BD berbanding BN adalah 4 banding 3. Jadi B ke D-nya 4, B ke N-nya 3. Sehingga DN-nya bernilai adalah 1. Oke, kita bahas untuk yang nomor A. Pembahasan untuk nomor A, OC, vektor OC sama dengan vektor OB ditambah vektor BC. Oke, perhatikan. Vektor OC, OC itu adalah operasi penjumlahan dari OB ke BC, OB ke BC, seperti itu ya.
OB ke BC. Nah, penjumlahannya. Sehingga vektor U ditambah vektor V. OB, BC. Vektor U ditambah vektor V. Oke, kita simpan ini dulu. Kemudian M ini di tengah BC, maka diperoleh karena dia di tengah berarti pembaginya adalah 2. Dimana OB ditambah dengan OC dibagi dengan 2. Karena ini perbandingannya 1, 1, berarti kalau dijumlahkan adalah 2. Sehingga OB-nya kita punya adalah vektor U. Kemudian OC-nya sudah kita dapatkan tadi adalah vektor U ditambah vektor V. Masukkan ke sini, dibagi 2, maka menghasilkan 1/2 dikalikan dengan 2 vektor U ditambah dengan vektor V. Jelas ya? Berikutnya lagi, untuk mencari DC. Vektor DC ya. Vektor salah ini ya. Perbandingan antara BD dengan BN. BD dengan BN 4:3. Berarti di sini BN-nya 3, DN-nya 1. Sehingga vektor ON, O ke N kita ambilnya seperti ini ya. Ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Diambilnya ini sebagai M dengan juga N. Sedangkan ini untuk vektor B, ini vektor N, dan ini vektor B. Kita masukkan di sini 1 OB, kali silang ya, mengikuti rumus tadi. 1 dikali vektor OB ditambah 3 vektor OD per 1 ditambah 3, karena perbandingannya 3:1. Oke. Kemudian ini kita kali silang. Ini 1 ditambah 3 kan 4 ya. 4 dikali dengan vektor ON menjadi 4 vektor ON. Kemudian 3 vektor OD-nya kita pindah ruaskan menjadi 3 vektor OD, sedangkan yang ini tidak pindah ya. Sedangkan ini kita pindahkan menjadi negatif vektor OB. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini, 3 vektor OD sama dengan 4 dikalikan dengan 1/2 vektor OC. Nah, vektor OC kita dapatkan dari mana? Nah, ini vektor OC, O ke C. OC di mana ada titik tengahnya N, merupakan titik tengah dari N tadi, maka dikalikan setengah, jadi setengah dari vektor OC. OC-nya ini O ke C, N-nya tengah-tengah, ON berarti di sini ya, karena di sini OC berarti kita ambil setengahnya saja. Setengahnya untuk vektor ON. Berarti setengah dikali vektor OC dikurangkan dengan vektor OB, sehingga 3 vektor OD sama dengan 2 vektor OC dikurang vektor OB. Oke, kita substitusikan nilainya. 3 vektor OD sama dengan 2 dikali vektor OC, yaitu vektor U ditambah V, kurangkan dengan vektor OB. OB-nya adalah U, sehingga hasilnya adalah vektor U ditambah 2 vektor V. Maka vektor OD-nya langsung kita bagikan saja menjadi 1/3 vektor U ditambah 2/3 vektor V. Oke, sehingga DC-nya sama dengan vektor OC pangkal, ujung dikurangkan dengan pangkal. Vektor OC dikurang vektor OD. Vektor OC-nya yaitu vektor U ditambah dengan V, kemudian vektor D-nya, OD-nya adalah 1/3 vektor U ditambah 2/3 vektor V, menghasilkan 2/3 vektor U ditambah 1/3 vektor V. Oke, agak panjang ya. Jika ada yang kurang dipahami bisa tanyakan, bisa menuliskan di halaman komentar. Oke, lanjut lagi kita ke nomor B. Pertanyaan tadi apa ya? Tunjukkan bahwa vektor OM sejajar dengan vektor DC dengan resultan vektor OM berbanding dengan resultan vektor DC sama dengan 3:2. Kita lihat di sini. Untuk menunjukkan bahwa vektor OM sejajar vektor DC dengan resultan vektor OM berbanding resultan vektor DC sama dengan 3:2, maka kita lihat di sini. Vektor DC sama dengan 2/3 vektor U ditambah 1/3 vektor V. Yang ini didapatkan dari yang tadi ya, yang di nomor A tadi. Sehingga
Kalau kita keluarkan, karena di sini sama-sama menggunakan penyebut 3, penyebut dengan angka 3, maka kita keluarkan menjadi 1/3 dikalikan dengan 2 vektor U ditambah vektor V. Oke, kemudian lagi DC di sini, kenapa kita keluarkan menjadi 2/3 dikalikan 1/2 vektor 2U ditambah vektor V. 1/2 ini gunanya adalah untuk ini, agar bisa menyamakan dengan vektor OM. Coba kita lihat. Vektor OM setengah 2, vektor U ditambah dengan V. Kita untuk menyamakan. Sehingga kalau kita sederhanakan, dia akan kembali ke yang ini, semula. Kalau kita coret ini, 2 dengan 2 kan habis menjadi 1/3 lagi kan. Oke. Selanjutnya, karena vektor OM sama dengan 1/2 dikalikan 2 vektor U ditambah vektor V, maka diperoleh vektor DC sama dengan 2/3 vektor OM. Ternyata, vektor OM sejajar dengan vektor DC, dan vektor OM sama dengan 3/2 vektor DC. Hal ini berarti resultan vektor OM berbanding dengan resultan vektor DC, sama dengan 3/2. Berarti kesimpulan ini sesuai dengan pertanyaan tadi, berarti terbukti. Oke, terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini.